Mari kita lanjutkan pada pembahasan invertebrata pada filum Solenterata. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Solenterata? Solenterata merupakan salah satu filum invertebrata yang memiliki ciri khas dengan tubuhnya yang berongga. Nah, berongga itu seperti apa? Sebenarnya kalau untuk Solenterata sendiri, dia seperti mangkuk. Jadi di tengah-tengahnya emang ada yang bolong atau yang kosong. Nah, itulah yang disebut dengan rongga. Ciri khas yang pertama dari hewan Solenterata itu adalah diploblastik. Masih seperti Porifera, dia memiliki tubuh yang terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan luar atau ektoderm dengan lapisan endoderm, di mana di antara lapisan endoderm dan endoderm dan ektodermnya terdapat suatu lapisan yang disebut dengan mesoglea. Simetri tubuh dari Solenterata adalah radial dengan struktur tubuhnya. Pada bagian epidermis, dia memiliki nematokis atau alat penyengat. Nah, nematokis ini dihasilkan oleh suatu kelenjar dalam tubuhnya yang disebut dengan kelenjar cnidoblas. Jadi, nematokis atau alat penyengat ini dihasilkan oleh cnidoblas. Kedua, dia memiliki gastrodermis atau rongga perut. Sistem pencernaannya dengan menggunakan gastrovaskuler, jadi seperti saluran yang ada di dalam rongga perut tetapi bukan usus. Sistem sarafnya secara difus langsung dari air, hidup dalam bentuk polip atau seperti tabung. Nah, biasanya yang namanya polip ini dia hidupnya menempel. Sedangkan yang medusa itu seperti cakram, dia terbang bebas di lautan. Terbang bebas, bukan di angkasa ya, yang namanya ini Solenterata ya hidupnya di laut ya. Nah, selanjutnya cara reproduksinya secara seksual dan aseksual. Aseksualnya dengan menggunakan tunas, sedangkan seksualnya dengan proses metagenesis. Klasifikasinya atau pengelompokan dari invertebrata dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada hydrozoa. Hydrozoa ini contohnya adalah hidra, yang biasanya dia bergeraknya dengan cara salto. Reproduksinya secara tunas dan fragmentasi. Nah, kemudian kelas yang kedua adalah anthozoa atau bunga karang. Nah, anthozoa ini dia yang dapat membentuk karang, pulau karang. Nah, ini yang pernah saya lupa dia ada di pulau mana atau ada daerah mana, tapi ada satu pulau di mana pulau itu warnanya merah dan terbentuk dari kumpulan-kumpulan karang. Nah, karang-karang itu dibentuk oleh anthozoa. Contoh dari anthozoa itu adalah Antipathes atau akar bahar atau sering disebut dengan kipas laut. Ada juga yang bentuknya seperti fungi, ada yang bentuknya seperti otak. Nah, itu sebenarnya hanya cangkang, sedangkan hewan-hewannya kecil-kecil mirip dengan serangga. Yang ketiga adalah Scyphozoa atau dikenal juga dengan kelas sebenarnya Solenterata sendiri juga disebut sebagai cnidaria. Contohnya adalah ubur-ubur. Nah, ubur-ubur memiliki siklus hidup seperti ini. Siklus hidupnya terdiri pertama dari fase medusa, di mana nanti medusa ini
Medusa akan mengeluarkan zigot dan akan mengeluarkan ovum dan sperma. Jadi ada dua jenis medusa, medusa jantan dan betina. Medusa jantan mengeluarkan sperma dan medusa betina mengeluarkan ovum. Sperma dan ovum melakukan fertilisasi membentuk zigot. Zigotnya akan tumbuh menjadi larva bersilia yang disebut dengan planula. Nah, nanti larva bersilia ini biasanya akan hinggap di permukaan atau di dasar laut dan tumbuh menjadi skifistoma. Skifistoma nanti akan tumbuh membentuk strobila. Strobilanya berkembang dan menghasilkanlah evira. Jadi, di sini ada dua fase. Yang pertama fase seksual ketika ketika sperma dan ovum bersatu membentuk zigot dan larva planula. Dan fase yang kedua adalah fase aksesual, di mana strobilanya bertunas mengeluarkan evira. Ada sedikit jembatan keledai atau jalan gampang untuk menghafal fase hidup dari ubur-ubur. Zizi paling suka es krim stroberi ukuran medium. Zigot, planula, skifistoma, strobila, evira, dan medusa.